Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amanah dengan NIM 223206. Saya dari kelas RA13 Manajemen. Di sini saya akan mewawancarai karyawan Putih untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku keorganisasian yang diampu oleh Bu Safitri Putri Derajat SEMM. Halo Teh, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh ya Teh, sebelumnya saya sudah janji untuk mewawancarai di sini. Oh iya, saya kan kemarin ya. Iya, kemarin. Kemarin kan bosnya bilang ada yang mau isinya wawancara. Tapi bosnya yang jadi ditambah juga bosnya kan gitu ya tadi. Paling bener ya. Iya, nggak apa-apa. Makasih ya Teh sudah menyempatkan waktunya. Ya, tapi suasana berisik kalau tidak kerja kalau Nggak apa-apa. Oh ya Teh, saya mau nanya, kalau berdirinya butik ini kapan ya Teh? berdirinya butik ini itu setahun karena saya bikinnya baru 1 tahunan gitu ya. Jadi saya tahunya kak berdirinya butik itu 2017 gitu. Di sini pertama kali. Enggak, saya nggak tahu ya, misalnya katanya kalau butik ini kan pertama di rumah bosnya di Ciputra. Nah terus pindah ke akan yang di dekat SMA 3 itu ya. Ada lupa kan sih? Oh iya. Ada lupa kan sih. Nah habis kontrak saya mulai kerja tuh di situ. Habis kontrak kita pindah ke perumahan Pangjati Risedi, Pangjati ada perumahan kan? Oh iya. Kan dekat. 1 tahun doang pindah lagi ke sini karena alhamdulillah bosnya udah punya tempat sendiri, jadi kita pindah ke sini. Jadi ini yang ketiga kalian ya? Dan ini kan baru kemarin baru banget pindah di sini. Terus di sini tuh kayak menghargai nggak sih kayak keragaman latar belakang teman yang berbeda-beda tuh? Antar karyawan Iya, antar karyawan tuh karyawan terus. kalau antar karyawan kita mau enjoy aja ya kayak, soalnya kan karyawan yang di sini tuh nggak beda kampung, satu kampung paling bedanya saya, tapi saya juga sama saudara di sini. Jadi satu kampung iya, saudaraan iya gitu. Jadi kayak nggak ada kita ya gitu, gimana sih nanti saudara gitu, ditambah lagi bosnya juga kan gitu orang di situ ya gitu. Sama bos, kalau sama bosnya paling kita perlu menjaga attitude aja, jangan disamain kayak karyawan gitu. Kalau sama karyawan kita bahasanya enjoy aja kan ya sambil bercanda, tapi kalau sama bos ada lah tingkatan harus mana yang serius, mana yang sama juga bercanda gitu, karena emang bos kita juga nggak serius gitu, ada bercandanya gitu. Terus Teteh sendiri pernah nggak sih ngalamin atau menyaksikan gitu kejadian diskriminasi di sini? Kan yang tadi saya bilang ya, kita sama di sini juga sekampung, saudara juga ya. Enggak, jadi bahkan di sini ada beberapa yang mau kuliah, termasuk saya sendiri kuliah. Saya anak kuliah, saya terbuka bahwa saya tuh nggak bisa setiap hari gitu. Saya di sini cuma bisa ketika MK-nya lagi libur, paling seminggu 2 kali, kalau enggak sebulan berapa kali masuk. Apalagi kalau banyak tugas, UTS, observasi itu sering banget nggak masuk. Begitu pun terbuka sama bosnya, terbuka sama karyawan juga, apa kecemburuan sosial pada perbedaan bedanya terbuka bahwa saya banyak tugas, saya harus off dulu di sini, dan itu bosnya juga baik banget kan, kayak oh ya udah nggak apa-apa, bahkan kadang ditawarin nih kalau misalkan libur ya 1 minggu libur kan, anak-anak di sini kan dari Senin sampai Jumat 1 minggu libur, terkadang ditawarin anak kuliah tuh mungkin punya siapa gitu. Terus Alhamdulillah tidak diskriminasi dok ya. Terus cara Teteh sendiri gitu mengontrol emosi saat bekerja itu kayak gimana Teh? mengontrol emosi bekerja, saya kan kerjaannya banyak ya. Kalau mayat itu kan yang bikin saya emosi itu tentang pola, nggak bisa bikin polanya, batuannya kayak harusnya gitu, kayak gitu, pengen kerja aja harusnya dulu buat sih gitu, nggak ada gitu. Terus juga kadang sama partner ya kan, tapi apalagi kalau misalkan anak baru harus diajarin dulu, itu kadang nggak emosi juga, tapi mengatasinya tuh
kalau gini, kalau orang beda-beda ya. Iya. Kalau saya gini, kalau semakin saya emosi, pikiran saya semakin kayak motivasi. Jadi kayak ini kan ngedesain ya, ngedesain pola itu harus pikirannya tuh kayak harus tenang, enjoy. Nah, makanya kadang kalau ketawa suka tenang gitu, enjoy aja gitu, jangan dibawa beban. Karena emang yang namanya aplikasi itu menguras pikiran, model, pola, batuan, payutan gitu harus sama gitu. Dan kita juga harus banyak-banyak menerima nasihat dari teman, kayak masukan, ini polanya kurang apa sih, batunya kurang apa, masukan gitu tuh. Jadi kalau misalkan ada yang menyinggung, kita jangan emosi, itu kan masukan, kita terima gitu tuh. Oh kurang tebeli, oh kurang batu ini gitu tuh. Jadi harus tenang pikirannya, jangan kebawa emosi. Kalau mengatasi suasana hati kayak mood tetehnya gitu yang kayak atau lagi kurang baik, moodnya yang lagi rusak, gimana? Kalau saya sih kalau misalkan masalah di luar yang di bawah kerjaan, itu menunjukkan mood ya gitu. Ya seperti mengatasi emosi, jadinya kayak banyak ngobrol sama teman. Terus juga kan di sini juga kan nggak sunyi ya, rame sih. Jadi kayak musik, ya kadang ada aja temen yang yang menghibur tuh, kayak ngobrol, ada yang temennya humor, ketawa, ya kan kembaliin saya. Lagi kalau misalkan desainnya gampang, enak, jadinya kayak ih hari ini moodnya baik banget gitu. Ya kan beda-beda sih kalau orang tuh mengatasi moodnya. Kalau saya dengan cara berbaur sama jadi kayak hilang masalah saya, hilang, mood saya ceria lagi. Kalau manfaat menurut Teteh nih ya, manfaat bisa mengelola emosi dan suasana itu kayak gimana? Kalau gimana ya, kan kalau kita emosi itu kan banyak tindakan-tindakan yang negatif tanpa kita sadari gitu. Entah itu dengan ucapan kita menyakiti teman, ya kan. Jadi kalau saya lagi emosi itu lebih baik diam, jangan banyak berkata. Maksudnya sebisa mungkin merespon teman tuh baik gitu. Pokoknya enaknya lagi emosinya tuh ya sudah, entah itu kayak teman minjem dong, kalau enggak payatan ini dong nih kan. Kalau saya mah ngasih itu dengan kayak ibaratnya saya udah baik gitu kan, temen nggak tahu lagi ngomong terus ya gitu. Jadi lebih baik diam, nggak banyak bicara, terus sebisa mungkin ada yang nanya saya respon dengan baik gitu. Jadi intinya manfaat mengelola emosi itu biar supaya tidak ada kericuhan ya, maksudnya tidak ada kegebahan gitu intinya. Kan orang nggak tahu ya gitu. Terus menurut Teteh nih, kepribadian yang baik itu dapat mempengaruhi nilai terhadap semua ya, karyawan. Kalau pribadian yang aku ya itu kalau itu tuh nomor satu itu gimana juga itu nomor satu, mau itu di dunia kerja atau di dunia kerja, mau di belajar itu tuh nomor satu, apalagi sama bos sih, apalagi sama bos gitu. Kalau sama karyawan kita bercanda tapi harus kita gitu, kayak ada batasan bercanda, tapi kalau sama bos kita harus kayak gitu. Karena itu kan tenang dulu gitu. Gimana sih kalau misalnya ada kerjaan yang malu kok cuma kita, tapi orang juga malu beri waktu aja siapa sih bikin malu banyak orang gitu. Dalam pengambilan keputusan itu apa aja sih yang harus dipertimbangkan gitu? Menurut saya keputusan saya kan bukan keputusan bos, kalau keputusan saya kan kalau saya mah karena saya mau kuliah, jadi kayak saya mau masuk nih hari, saya kan kuliah aja reguler, Senin Selasa Rabu saya kuliah, Kamis Jumat saya free. Nah Kamis sama Jumatnya gimana caranya saya selesai baju, jadi makanya kayak dikasih kerjaannya yang gak berat-berat. Kalau misalkan berat saya nggak mau ngambil keputusan, saya pengen nggak mau gitu. Terus saya juga nanya
kalau misalkan nih ada jam free nih ya, kuliah jam free kayak Senin libur, saya masuk nih, berarti otomatis besoknya saya harus masuk di sini. Sedangkan besok hari Selasa itu saya ada kuliah. Saya gak mau ngambil resiko gitu. Saya Takut gak kerja mau. selesai gitu ya. Pertama, konsentrasi saya terbagi. Kedua juga nggak enak di sini ya kan. Saya nggak mau ngambil resiko. Apalagi kalau misalkan lagi presentasi ya gitu. Jadi harus dipertimbangkan kalau misalkan saya mau masuk butik minimal 2 hari. Kalau motivasi teteh bekerja di sini tuh apa ya teh? Motivasi ya kan saya juga SMK-nya tetap di sana ya. Terusnya juga di sini pas banget Jadi nyambung gitu ya. Hubungannya sama sana. Keluarga saya juga keluarga ya penjahit gitu, jadinya kayak nyambung nih gitu. Itu sih kalau saya malah gitu motivasinya kayak menambah pengalaman juga, pengen tahu pengalaman dunia kerja itu kayak gimana. Terus kalau penerapannya gimana teh? Penerapan dari motivasi itu? Ya biar ilmu saya nggak hilang gitu kan ya, biar tangannya juga nggak kaku ya kan ya. Jadinya kan dilatih kan, meskipun di sini ya jarang tapi di rumahnya saya mayat. Di rumah saya nerima jasa payet dari wisuda lain kan, jadi orang tua saya ngejahit, saya yang mayat. Oh jadi diambil lah teh ilmunya gitu ya? Gitu, diambil ilmunya karena kan kalau kayak lagi wisuda, event-event kayak festival segala macam itu kan banyak yang dari universitas mana gitu, banyak yang order. Jadi meskipun saya nggak di sini, di rumah juga saya pakai ilmunya. Oh iya, saya lupa nanya ya tadi ya. Kalau di sini tuh karyawannya berapa sih teh? Kalau di sini tuh karyawannya itu sekitar ada 17, tapi ada yang 4 orang training, ada yang baru. Oh gitu. Jadi kalau misalkan mereka keterima jadi 20-an. 20-an. Ya, gitu. Makasih ya teh. Jadi gitu aja sih pertanyaannya. Ya. Makasih sudah menyempatkan waktunya. Ya maaf ya berisik. Ya nggak apa-apa. Makasih ya teh. Ya.